Ibu saya telah menjadi ratu selama waktu yang sangat panjang. Meskipun secara samar-samar kita menyadari kemungkinan ini, kita jarang benar-benar merenungkannya secara mendalam, ungkap Putri Anne saat ditanyai oleh media. Apalagi karena kerajaan melambangkan kelestarian. Darah biru kerajaan pun tak selalu menjanjikan kedamaian. Dalam urusan harta warisan, bahkan ikatan keluarga bisa terasa seperti rantai yang membelenggu. Sepanjang hidupnya, Yang Mulia Ratu, ibu tercinta saya, menjadi sumber ilham, teladan bagi saya dan seluruh keluarga, serta kami berutang rasa syukur paling tulus yang bisa dirasakan suatu keluarga kepada ibunya, ungkap Raja Charles tatkala dimintai pendapat soal ibunya, dan niat sejati pun terkuak. Di Istana Buckingham, Ratu Camilla telah melakukan tindakan mencengangkan yang mengguncang tradisi kerajaan selama berabad-abad. Ia menginginkan putrinya memperoleh bagian dari kekayaan pribadi Raja Charles, tetapi saudara perempuan sang raja, Anne dan Catherine yang selalu anggun, teguh berdiri sebagai penghalang. Jadi, apakah anak-anak Camilla memiliki peluang untuk mewarisi sesuatu? Dan seberapa jauh Camilla akan melangkah demi warisan putrinya? Ikuti kami saat kami membongkar cara Camilla memperjuangkan hak waris putrinya, warisan kerajaan. Warisan seringkali menjadi isu rumit, terutama karena melibatkan segala perasaan yang menyertainya setelah kehilangan anggota keluarga. Mengurus pajak warisan dan membagi sisa harta di antara banyak kerabat jika surat wasiat almarhum tak jelas. Namun, sepelik apapun bagi orang biasa, warisan di kalangan keluarga kerajaan Inggris bisa menjadi teka-teki karena wasiat para penguasa disegel selama puluhan tahun setelah kematian mereka. Saat Ratu Elizabeth II wafat, putra sulungnya, kini Raja Charles III, mewarisi lebih dari sekadar mahkota. Nilai pasti apa yang diterima Charles masih samar, tetapi setidaknya salah satu aset yang jatuh ke tangannya adalah perkebunan pribadi sang ratu, Duchy of Lancaster, yang bernilai lebih dari 650 juta. Tetapi sang raja dilaporkan telah menimbulkan kekecewaan di kalangan adik-adiknya yang lebih muda, Duke of York, Putri Kerajaan, dan Duke of Edinburgh, terkait warisan ibu mereka yang telah tiada. Pangeran Andrew khususnya dikabarkan berada dalam keputusasaan, karena Charles tak kunjung membagikan warisan almarhum ratu. Sebagai anggota kerajaan yang tak lagi aktif bertugas, ia tak memperoleh bantuan dana dari hibah penguasa untuk menutupi biaya hidup, berbeda dengan Putri Anne dan Pangeran Edward. Pada suatu sore musim gugur di Highgrove, Raja Charles seperti biasa tenggelam dalam tumpukan dokumen yang tak pernah terlihat oleh siapapun di luar lingkaran terdekat. Namun Camilla pun berada di sana. Ia juga bagian dari lingkaran dalam itu. Jelas terlihat bahwa meski ia mempertahankan ketenangan khasnya, ada sesuatu yang lebih dalam. Isu-isu beredar luas bahwa Ratu Permaisuri itu sedang merenungkan soal harta pribadi Charles, bukan jenis aset yang terikat pada mahkota. Ini adalah milik Charles secara pribadi, meski tetap membawa beban berabad-abad lamanya. Kita bicara tentang koleksi seni, properti tersembunyi di pedesaan, dan perhiasan yang diwariskan turun-temurun. Lalu, dalam sekejap yang kemungkinan besar membuat Charles terkejut, dan pasti mengejutkan siapapun yang hadir saat itu, Camilla mengemukakan sebuah gagasan. Gagasan yang sangat tak terduga, tak hanya bersifat pribadi, tapi juga ditujukan pada keturunannya sendiri. Ide itu sederhana saja, setidaknya secara teori. Ia ingin sang raja mengalihkan sebagian warisannya untuk diberikan kepada putrinya sendiri, Laura Lopez, daripada membiarkannya mengikuti jalur tradisional menuju William. Ia sadar bahwa begitu William menguasai perkebunan-perkebunan itu, semuanya akan otomatis mengalir ke istrinya. Catherine, Putri Wales Laura, bagaimanapun, selalu menjadi jangkar bagi Camilla, sosok yang tetap menjauh dari sorotan saat ibunya menghadapi masa-masa awal penuh skandal dan pengawasan kejam. Kehidupan Laura lebih tenang, lebih membumi dengan urusan seni dan keluarganya di Cotswolds. Tapi di mata Camilla, ia luar biasa setia. Mengapa tak membalas kesetiaan itu dengan sesuatu yang nyata? Kedengarannya masuk akal, bukan? Namun pemberian warisan yang melewati garis suksesi, kaku hanya untuk menghormati keluarga campuran yang telah dibangun, Charles dan Camilla selama puluhan tahun bukanlah hal yang begitu mudah. Pikiran seperti itu tampak logis dalam kerajaan modern, atau setidaknya begitulah Camilla menggambarkannya. Ia menyajikannya sebagai isyarat persatuan, tapi pada kenyataannya, itu kemungkinan besar cara untuk merangkai pihak keluarganya lebih dalam ke dalam jaringan kerajaan, meski tanpa menggoyahkan takhta itu sendiri. Di dalam istana, Charles mendengarkan Camilla seperti biasanya. Ia sadar bahwa Catherine bukan sekadar menantu perempuannya. Ia pada dasarnya merupakan paku pengikat masa depan. Semua orang tahu, Kate lah yang menanggung beban pemujaan publik dan seni halus mempertahankan lembaga itu tetap terapung. Jika Charles menyerahkan aset-aset yang ditakdirkan untuk garis keturunannya kepada orang lain, itu pasti akan menimbulkan gelombang yang menyentuh William serta cucu-cucunya. Bahkan, gagasan kelestarian yang begitu melekat pada keluarga kerajaan itu akan terganggu secara serius.
Saran Camilla menggantung di udara, tak dibahas secara langsung, tapi juga tak dilupakan begitu saja. Itu hanya ada di sana. Tentu saja, tak mungkin percakapan itu tertahan dalam ruang makan yang diterangi sinar matahari. Jika dinding-dinding punya telinga, dinding Kastil Windsor memiliki ratusan telinga tak kasat mata. Tak butuh waktu lama bagi kabar itu menyebar, dan menjelang malam, akhirnya sampai ke Putri Anne, sosok kuat tanpa basa-basi yang telah menjadi penasehat setia Charles sejak masa kecil mereka menghindari protokol di kandang kuda. Wajar saja, Charles selalu kembali pada tulang punggungnya, Putri Anne. Saat meneleponnya, ia langsung to the point menanyakan pendapat Anne tentang saran itu. Ia paparkan permohonan Camilla, tarikan emosionalnya, serta jebakan praktisnya. Siapapun yang akrab dengan Anne tahu bahwa Ratu Ketegasan itu tak pernah meluluhkan kata-katanya. Sumber-sumber dekat menggambarkan gaya bicaranya, lugas, tegas, dan tanpa basa-basi. Ia langsung meluncurkan penilaian kilat, mencentang poin-poin seperti laporan militer. Ia mulai dari sudut hukum. Wasiat Charles, yang disusun bertahun-tahun lalu di Clarence House, membagikan aset pribadi kepada pewaris langsung, dengan Catherine bertindak sebagai pengelola cabang Wales. Mengubahnya berarti mengundang pemeriksaan dan pertanyaan dari parlemen, bahkan di zaman ketika keuangan kerajaan sedang disorot tajam. Ingat kontroversi Duchy? Anna angkat isu itu. Ia mengingatkan Charles betapa setiap pound pun kini dipolitiskan. Lalu soal keluarga, Laura memang permata yang tak diragukan, tapi mengangkatnya di atas Catherine berisiko menjauhkan William, yang sudah gelisah di bawah beban ekspektasi mahkota. Bukan semata-mata kehati-hatian. Anna mengakui bahwa niat Camilla murni, upaya mencari keadilan di lembaga yang timpang. Namun persetujuan dalam istilah kerajaan berarti keselarasan. Ia tak akan menyetujui saran halus itu, terutama setelah melihat bagaimana Camilla merangsek masuk ke dalam istana. Ngomong-ngomong, apakah anak-anak Camilla benar-benar punya peluang mewarisi sesuatu? Anak-anak Camilla dan status kerajaan mereka. Anak-anak Camilla tak berhak atas gelar kerajaan apapun, meskipun ibu mereka kini menjadi Ratu Permaisuri setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia di usia 96 tahun. Mantan Duchess of Cornwall itu memiliki dua anak dewasa, Tom Parker Bowles dan Laura Lopes, dari pernikahan pertamanya dengan mantan suaminya, Andrew Parker Bowles. Joe Little, pemimpin redaksi majalah Majesty, diwawancarai oleh Page soal isu warisan, dan apakah anak-anak Camilla berpeluang mendapat gelar kerajaan sebagai anak tiri sang raja. Ia menjawab dengan lugas, menyatakan bahwa Tom dan Laura akan tetap seperti adanya, nama mereka tak akan berubah, hanya karena gelar baru ibu mereka. Saat ditanya apakah anak-anak tiri itu otomatis mendapat pengawalan dari petugas perlindungan kerajaan Scotland Yard yang menjaga anggota keluarga senior, Joe sekadar bilang bahwa kalau selama ini mereka tak butuh pengawalan, mereka tak akan mendapatkannya saat angin berubah, kecuali memang diperlukan. Tapi secara alami, mereka tak akan kebagian pengawalan itu. Kedua anak tersebut sendiri tampaknya melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa peduli apa yang ibu mereka lakukan di balik layar untuk mereka. Anak laki-laki Camilla, Tom, yang kini berusia 47 tahun, punya citra publik sebagai penulis dan kritikus makanan. Adik perempuannya, Laura, yang dulu kurator seni, tak begitu terekspos di mata publik seperti kakaknya. Menurut Joe, mereka tak benar-benar mengincar gelar kerajaan. Keduanya relatif tertutup mengingat hubungan mereka, dan itulah yang mereka sukai. Mereka menghargai privasi. Nah, biasanya mereka memang lebih suka berada di belakang panggung. Namun kenyataan bahwa kedua bersaudara itu tertutup tak berarti mereka sepenuhnya mengurung diri. Keduanya hadir di Kastil Windsor bersama anak-anak masing-masing pada bulan Juni 2022 untuk menyaksikan ibu mereka dilantik sebagai anggota perempuan kerajaan dalam Ordo Garter, sebuah penunjukan yang diberikan oleh mertuanya yang telah wafat, Ratu Elizabeth. Mereka juga ikut serta dalam perayaan Jubileum Platinum tak lama kemudian di musim panas itu, di London. Selain itu, Tom dan Laura turut hadir dalam penobatan ibu mereka, dan tak terelakkan lagi, sorotan media kembali memburu mereka saat itu. Sejak momen itu, banyak hal berubah. Salah satu dampak negatifnya adalah surat kabar mulai lebih tertarik mengupas kehidupan mereka. Lalu, adakah cara bagi mereka untuk memperoleh gelar apapun? Nah, satu-satunya kesempatan bagi Tom dan Laura menerima gelar atau penghargaan resmi hanyalah jika mereka dinominasikan berkat prestasi baik. Dan hingga kini, belum ada nominasi atau pengakuan semacam itu. Peluang mereka meraih gelar itu sangat tipis. Meskipun keduanya sama sekali tak punya hak hukum untuk menjadi anggota kerajaan, hal itu tak berarti hubungan mereka buruk dengan pihak kerajaan sungguhan. Sejak Camilla dan Charles menikah pada April 2005, sudah lama terjalin persahabatan erat antara Charles dengan anak-anak tirinya, bahkan dengan cucu tiri pula.
Joe Little yakin ada ikatan kuat di antara mereka. Tom memiliki 2 anak, Lola dan Freddie, dari mantan istrinya, Sarah Bini. Ia punya kehormatan yang agak aneh, yakni memiliki Raja Charles sebagai ayah tiri sekaligus wali baptisnya. Sementara itu, Laura yang berusia 44 tahun, sosok yang sedang diperjuangkan Camilla, menikah dengan seorang akuntan bernama Harry Lopez. Sama seperti hubungannya yang harmonis dengan sang raja, demikian pula dengan Pangeran William maupun Pangeran Harry. Mereka menjadi tamu di pernikahan Laura. Pada tahap ini, tak salah jika dikatakan bahwa Tom dan Laura telah akrab dengan kedua putra itu. Dan mereka juga menghadiri pernikahan keduanya. Bahkan, putri Laura, Eliza, pernah menjadi pengiring pengantin untuk Kate, putri Wales, pada pernikahan Kate dan William di tahun 2011. Saat gadis kecil itu baru berusia 4 tahun, ia terlihat diangkat oleh Pangeran Charles saat itu di balkon Istana Buckingham. Walaupun hubungan antara anak-anak Camilla dan keturunan Raja Charles berjalan lancar tanpa sedikit pun bekas permusuhan, tetap saja itu tak memberi anak-anak tiri peluang untuk mewarisi gelar atau aset kerajaan. Sudah ada garis keturunan resmi yang menunggu giliran itu. Situasi serupa tak berlaku bagi keturunannya. Bagaimanapun juga, putra sulungnya memperoleh hak untuk disebut pangeran saat Raja Charles naik takhta. Harry dan Meghan tak ingin memutuskan nasib anak-anak mereka. Itu adalah hak mereka jika kelak ingin memakai gelar tersebut atau tidak saat sudah dewasa. Adik perempuan Archie menyusul di belakangnya. Lalu ada Pangeran Andrew, putra lain Ratu Elizabeth. Ia diberi gelar Duke of York saat menikah dengan Sarah Ferguson, yang kemudian menjadi Duchess of York. Mereka dikaruniai 2 putri, namun pernikahan itu berakhir setelah sekitar 1 dekade. Pangeran Andrew kemudian mundur dari tugas kerajaan setelah wawancara dengan BBC tentang hubungannya dengan seorang finansier asal Amerika, Jeffrey Epstein, yang meninggal dunia saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks dan konspirasi. Beberapa waktu kemudian, Sang Duke setuju membayar sejumlah dana yang tidak diungkapkan untuk menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan terhadapnya di Amerika Serikat oleh salah satu korban Epstein. Meski begitu, ia tak pernah mengakui adanya tanggung jawab dan berulang kali membantah tuduhan tersebut. Karena istri Andrew tak lagi bersamanya, gelar Duchess of York kini melekat pada Putri Beatrice, putri sulung dari Pangeran Andrew dan Sarah. Kemudian ada bayi perempuan Putri Beatrice, Sienna Elizabeth, yang menempati posisi jauh dalam garis pewarisan takhta. Sejujurnya garis suksesi itu sudah sangat panjang. Akan menjadi kesalahan besar bila saran Camilla sampai dipertimbangkan. Bagaimana mungkin sang raja melewati semua pewaris sah hanya untuk menyerahkan hartanya kepada Laura Lopez semata, hanya karena ia anak tiri? Sang raja adalah penjaga tradisi kerajaan. Dan ketika ia terjebak dalam kebuntuan, satu-satunya tempat untuk berpaling adalah kepada penjaga lainnya, saudarinya sendiri, Anne. Bagi siapapun yang penasaran mengapa Charles lebih sering mempercayakan urusan pada Anne ketimbang memutuskannya sendiri, jawabannya sederhana. Putri kerajaan itu bahkan lebih melekat pada tradisi daripada kakaknya. Apa sebenarnya yang dilakukan Anne? Dan bagaimana ia menolong sang raja selama bertahun-tahun? Putri Anne tidak tertarik menjadi ikon mode atau tampil di tempat-tempat yang dikejar paparazzi. Ia lebih menekankan kerja keras sebagai anggota keluarga kerajaan, menjadi pelindung bagi berbagai organisasi, mewakili pihak kerajaan di acara pembukaan, pertemuan amal, gala, dan kegiatan lainnya. Dikenal sebagai tulang punggung keluarga kerajaan, etos kerjaan tidak dapat disangkal. Sebagai bukti dedikasinya, ia menyelesaikan ratusan kegiatan resmi dalam 1 tahun dengan usahanya sendiri. Putri Anne kerap membiarkan kepribadiannya bersinar melalui pekerjaannya, berbeda dari ibunya yang lebih teguh dan tertutup. Dalam urutan pewarisan takhta, posisinya tidak terlalu tinggi, namun ia sama sekali tidak memusingkan hal itu. Sang putri dikenal sebagai pembangun jaringan yang ulung dan tidak segan menyuarakan perasaannya secara terbuka. Beberapa waktu lalu, ia bahkan sempat menjadi perbincangan global setelah terlihat beradu pandang dengan sang ratu ketika menyambut Presiden Amerika Serikat. Anne memiliki banyak prestasi yang membuat siapapun tertegun. Ia pernah dinominasikan untuk penghargaan besar dunia, berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional, bahkan berhasil menggagalkan upaya penculikan terhadap dirinya. Pada kenyataannya, aturan ketat dan tradisi yang kaku seringkali membatasi cara seseorang mengekspresikan perasaannya di dunia kerajaan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Putri Anne dan Raja Charles. Mereka memiliki hubungan yang kuat dan istimewa, tersembunyi di balik dinding istana. Meski hubungan mereka tidak dramatis atau mencolok, ikatan itu berdiri kokoh, dilandasi rasa saling menghormati dan pengertian yang mendalam. Putri Anne dan Raja Charles menjalani masa kecil khas keluarga kerajaan. Lahir dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, mereka tumbuh dalam lingkungan penuh tanggung jawab dan sorotan publik. Sebelum dikenal dunia, mereka hanyalah Charles dan Anne,
dua saudara kandung yang dibesarkan bersama di Istana Buckingham. Dengan selisih usia yang tidak jauh, mereka sangat dekat sejak kecil. Mereka bermain, belajar, dan menghadapi tekanan yang menyertai status sebagai anak seorang penguasa. Dan seperti anak-anak pada umumnya, ketika orang tua terlalu sibuk, merekalah yang paling merasakan sepi di balik segala kemegahan. Namun dalam kasus mereka, karena orang tua sibuk dengan tugas kerajaan, Charles dan Anne tumbuh saling bergantung satu sama lain, menjadi teman, sandaran, dan penopang di masa-masa sunyi. Sering waktu terlihat jelas perbedaan di antara keduanya. Charles sebagai saudara tertua cenderung pendiam, penuh renungan, dan sedikit ragu-ragu. Anne, sebaliknya, adalah wujud dari keberanian dan semangat yang menyala. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan, namun justru saling melengkapi dengan indah. Mungkin di sanalah rahasia kedekatan mereka. Anne mendorong Charles untuk lebih terbuka, sementara Charles memberi keseimbangan dan ketenangan bagi Anne. Perbedaan mereka bukanlah jurang pemisah, melainkan jembatan yang mempererat ikatan persaudaraan itu. Berbeda dengan banyak saudara yang perlahan menjauh seiring bertambahnya usia, Charles dan Anne justru semakin dekat. Mereka berdiri di sisi satu sama lain, melewati setiap badai kehidupan. Ketika Charles harus bersekolah jauh dari rumah, Anne merasakan kerinduan yang dalam. Dan saat Anne mulai bersinar di dunia olahraga berkuda, Charles mendukungnya tanpa rasa iri. Hanya kebanggaan tulus dari seorang kakak. Keduanya tak pernah berusaha saling mengungguli. Mereka berjalan di jalannya masing-masing, namun selalu saling menopang. Saat mulai menjalankan tugas kerajaan, keduanya sering tampil berdampingan, menghadiri acara resmi, kunjungan luar negeri, bahkan dalam urusan pribadi sekalipun. Anne selalu bisa diandalkan. Ia tahu benar arti tanggung jawab kerajaan dan menjalankannya dengan anggun serta keteguhan hati. Charles sering bersandar padanya dalam masa penuh tekanan. Ia tak perlu banyak bicara, kehadiran Anne saja sudah cukup menenangkan. Satu hal yang patut diingat, Putri Anne tak pernah menjelekan saudaranya, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Baik di balik pintu tertutup maupun di hadapan publik, ia tetap menjaga kehormatan sang raja. Dan Raja Charles mempercayainya sepenuhnya. Karena mengapa tidak? Ia tahu Anne jujur, setia, dan tangguh. Di hadapan saudarinya itu, Charles bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa gelar, tanpa protokol. Maka ketika Camilla menyampaikan usul yang rumit, Charles hanya memikirkan satu nama untuk dimintai pertimbangan, Anne. Sebagai raja yang baru, ia membutuhkan seseorang yang teguh dan jujur, dan Anne telah buktikan dirinya layak menjadi sandaran itu. Ia tak pernah haus akan sorotan, tak mencari pujian atau ingin menjadi pusat perhatian. Yang diinginkannya hanyalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengabdi pada bangsanya. Kesederhanaan dan keteguhan itu membuatnya menjadi sosok paling bisa diandalkan oleh Charles. Ketika banyak orang memilih mundur, Anne tetap bertahan, menempatkan kewajiban di atas segala hal. Selama bertahun-tahun, Putri Anne pernah disalahpahami oleh sebagian publik. Ia dikenal tegas, blak-blakan, dan tak suka basa-basi. Ia berbicara seperlunya, tak menggoda wartawan, dan tidak berusaha tampil memikat di depan kamera. Namun di balik ketegasannya, ia memiliki sisi empati yang dalam, terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Kini, waktu telah membuktikan. Putri Anne adalah salah satu figur kerajaan paling dihormati. Ia menjaga jaraknya yang wajar, berbicara apa adanya, dan tak pernah berpura-pura, dan itulah yang justru disukai rakyat Inggris dari dirinya. Mereka tumbuh dengan kebiasaan memuja anggota kerajaan sebagai sosok agung, namun dalam hati mereka tetap ingin melihat sisi manusiawi dari para bangsawan itu. Maka tak heran, ada begitu banyak momen ketika Putri Anne tampak bersama lembaga-lembaga amalnya, menyalurkan kasih dan perhatian kepada mereka yang menderita. Dalam bahasa kerajaan, itu berarti bekerja tanpa henti. Ia kini dihargai atas dedikasi, kesetiaan, serta caranya yang lugas dalam menangani setiap tugas yang dipercayakan padanya. Bagi Anne, posisi dalam urutan pewarisan takhta tak berarti apa-apa. Dia adalah pekerja keras sejati di antara keluarga kerajaan. Sosok yang kehadirannya selalu membawa ketenangan dan stabilitas. Dan dalam menghadapi usul Camilla, keberadaannya menjadi penuntun bagi Charles. Membantunya menimbang antara tugas sebagai raja dan perasaan sebagai suami. Keputusan yang diambil Charles bukanlah hasil emosi sesaat. Ia menimbang dengan hati-hati sebagaimana kebiasaannya selama ini. Aset dan tanggung jawab kerajaan akan tetap mengalir sebagaimana mestinya kepada pewaris yang sah, Pangeran William, dan kelak kepada Catherine, calon Ratu Permaisuri. Namun, ada hal menarik yang tak banyak diketahui publik. Catherine, bahkan sebelum mengenakan mahkota, telah menerima warisan dari mendiang Ratu Elizabeth. Awalnya hanya kabar samar yang beredar di kalangan istana, lalu berubah menjadi kenyataan. Ketika terbukti bahwa Kate Middleton benar-benar menerima bagian dari peninggalan sang ratu, dunia pun bergetar, dan gemuruh besar itu menggema di setiap sudut dunia maya.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tak lama setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia, putranya, kini Raja Charles, mewarisi sebagian besar peninggalannya. Kekayaan pribadi sang ratu diperkirakan mencapai ratusan juta euro. Sementara itu, bagian warisan yang diterima sang penguasa mencakup, selain perhiasan, istana Sandringham dan Balmoral, berbagai karya seni, seekor kuda betina, serta sebagian besar koleksi pakaian pribadinya. Itu semua adalah benda-benda dengan nilai yang tak ternilai, baik dari segi sejarah maupun finansial. Namun pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana nasib perhiasan pribadinya? Saat itu, belum ada keputusan pasti mengenai kemana koleksi itu akan berakhir. Biasanya para perempuan di keluarga kerajaan menjadi penerima utama dari porsi warisan berharga milik sang ratu. Tak heran jika sebagian besar kepingan tersebut kini berada di tangan Ratu Permaisuri Camilla dan Kate Middleton. Sebagian besar perhiasan yang dikenakan Elizabeth dalam acara-acara resmi selama masa pemerintahannya termasuk dalam warisan mahkota dan telah diwariskan lintas generasi. Inilah alasan mengapa Ratu Camilla dan Kate kini berhak memakainya. Namun, selain perhiasan milik mahkota, sang ratu juga memiliki koleksi pribadi yang tak kalah berharga. Koleksi pribadi itu merupakan kotak perhiasan eksklusif yang berisi ratusan potong perhiasan yang dapat dibagikan secara bebas kepada anggota keluarganya. Isinya menakjubkan. Bros, anting, jam tangan, kalung, cincin, hingga leontin dengan nilai yang mencapai ratusan juta euro. Sebagai Ratu Permaisuri, Camilla menjadi orang pertama yang dapat mengakses koleksi perhiasan pribadi Elizabeth. Tidak mengherankan bila ia berhasil memilih butir-butir paling bernilai. Lama-kelamaan, tampak jelas bahwa di antara favoritnya adalah warisan keluarga Greville, koleksi yang mencakup belasan tiara bertatahkan berlian dan zamrud, serta kalung, anting, dan bros, dengan permata ruby dan zamrud. Di antara karya yang paling sering dipakainya adalah kalung dan tiara Greville. Namun jangan lupakan Kate. Setelah Camilla mengambil pilihannya, Kate Middleton pun menerima sejumlah potongan paling berharga dari kotak perhiasan pribadi mendiang ratu. Ia menjadi penerima terbesar dari koleksi itu. Di antara perhiasan yang diwarisinya, kalung Hyderabad menjadi yang paling menonjol. Dikenal sebagai salah satu permata termahal. Kalung ini, yang dulu merupakan hadiah pernikahan untuk Elizabeth, diciptakan oleh rumah perhiasan Cartier dan dihiasi puluhan berlian besar yang tersusun indah dalam pola bunga. Namun itu belum semuanya. Kate juga mewarisi kalung Feston, karya megah dengan 3 rangkaian berlian yang pernah dikenakan sang ratu dalam berbagai potret resmi. Putri Wales memakainya dalam sesi foto kerajaan setelah penobatan Raja Charles. Selain itu, ada pula anting berbentuk daun dan bros serasi yang tak kalah bernilai tinggi. Dengan semua warisan itu, bahkan tanpa memperhitungkan peninggalan yang mungkin kelak datang dari Raja Charles, Catherine telah mengukir posisinya sendiri di dalam keluarga kerajaan. Ia berdiri tepat setelah Camilla dalam urutan kehormatan. Dan tak peduli apapun yang dilakukan Camilla, posisi itu tidak akan bergeser. Apakah menurut Anda anak-anak Camilla layak dinominasikan untuk mendapatkan gelar kerajaan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.